Selamat bertemu lagi di pertemuan hari ini yang membahas mengenai bagaimana cara pengumpulan data dalam mengevaluasi. Kalau di sini diartikan di pertemuan HCI adalah kita pakainya mengevaluasi sebuah sistem atau aplikasi. Materi yang saya ambil ini dari punyanya Pak Haribi dari UI, bagaimana konsep dalam pengumpulan data untuk mengevaluasi sebuah sistem gitu ya. Oke, kita lewatkan ini. Ini isunya yang akan kita bicarakan mengenai bagaimana menentukan tujuan, bagaimana mengidentifikasi respondennya, bagaimana hubungan responden dengan partisipan, bagaimana triangulasi datanya, bagaimana pilot hasil studinya seperti apa. Nah, di dalam tipe-tipe data, kalau dalam sebuah analisis itu ada yang berbentuk kualitatif, ada yang berbentuk kuantitatif. Kalau yang kualitatif, dia bentuknya narasi atau artefak. Sebuah ini ya, keluarannya adalah berupa hasil analisis dari wawancara. Yang keluar adalah berupa narasi. Tapi kalau kuantitatif, nanti hasilnya itu dalam bentuk angka atau numerik. Jadi misalnya ada persentase berapa persen kah, atau berapa validnya kah data yang kita gunakan, yang kita evaluasi, seperti itu ya. Jadi kualitatif bentuknya narasi, hasil evaluasinya atau hasil analisisnya, sedangkan kuantitatif bentuknya adalah angka. Ini ada beberapa contoh penelitian kualitatif oleh Adi Negoro dan kawan-kawan pada tahun 2018. Jadi dia pakainya metode FGD gitu ya, focus group discussion. Jadi dia pakai wawancara. Misalnya respondennya ada 5 mengenai konsep sebuah Lazada gitu ya. Jadi hasilnya adalah bentuknya narasi seperti yang ada di dalam tampilan. Di sini dia menganalisis bagaimana si e-commerce-nya Lazada tapi menggunakan usability. Yang dikeluarkan hasilnya adalah narasi, bukan bentuk yang numerik gitu. Nah, ini contoh yang namanya kuantitatif. Jadi dia ada bentuk pasti gitu ya, bentuk eksperimen gitu. Jadi hasil yang tadi bentuknya narasi, kalau yang ini adalah hasil yang mengeluarkan angka. Jadi dia ada e-commerce-nya yang dilihat ada dari Lazada, Blibli, dan JD. Jadi nilai yang paling dari variabel yang dia tentukan itu ada 5 yang berpengaruh untuk yang namanya penggunaan e-commerce gitu. Jadi di sini dia memperlihatkan angka, ternyata nilai efisiensi yang paling tinggi ada di Lazada. Jadi efisiensinya dalam menggunakan Lazada itu lebih mudah gitu ya, ketimbang dengan kedua yang lain berdasarkan riset yang dilakukan oleh Adi Negoro dan teman-temannya. Jadi bedanya kuali adalah narasi, kuanti bentuknya adalah angka. Boleh juga dalam tampilan seperti ini. Metode pengumpulan data sekarang, apalagi di zaman yang saat ini ya, pasti dengan menggunakan online. Jadi biasanya metodenya itu berupa data yang bersifat di save-nya itu bentuknya online, jadi bukan manual, jadi save-nya online, jadi tinggal dianalisis juga menggunakan konsep online. Nah, kalau yang self report itu kuesionernya itu ya pakai masih paper gitu, kertas ya, dan wawancara. Jadi kalau yang online tidak bisa dengan menggunakan wawancara, tapi dia pengumpulan datanya secara offline. Jadi di record gitu. Jadi wawancara tuh pertanyaan apa kita record gitu. Dengan juga bentuknya paper, kertas biasa, lembaran kertas biasa itu secara offline. Kalau secara online kita pakainya biasanya pakai Google Form yang tinggal dianalisis. Google menyediakan hasil analisis yang telah dikumpulkan kalau misalnya penggunaannya menggunakan Google Form dalam pengisian form kuesionernya.
Di sini ada metode observasi. Metode observasi itu mengobserv dulu ya sebelum kita melakukan riset. Jadi riset di lapangan dulu kondisinya seperti apa yang dibutuhkan sehingga kita punya strukturnya. Struktur dalam menentukan variabel apa yang akan kita gunakan gitu. Indikator-indikator apa yang harus kita gunakan dalam membuat sebuah konsep kuesioner. Jadi setiap apapun di dalam konsep yang namanya evaluasi kita harus observasi apapun itu kegiatannya. Jadi keadaan di lapangan seperti apa yang akan kita konsep sesuai dengan kuesioner yang akan kita rancang. Ada observasi secara langsung, ada observasi langsung juga tapi menggunakan control environment. Ini dilakukan di tempat yang terkendali gitu ya, yang baik. Ada yang tidak langsung berupa video, misalnya berupa foto. Tapi kalau yang di lapangan kita langsung terjun ke lokasi gitu ya, ke lokasi yang kita ingin evaluasi gitu. Nah, untuk menentukan struktur dari framework yang ingin kita buat kuesionernya gitu ya, setelah observasi itu kita merancang siapa aktornya, di mana tempatnya, apa yang mau diobservasi. Nah, jadi ini ada beberapa kegiatan dalam menentukan struktur framework-nya ya. Ini menurut Robson 2014 katanya yang pertama adanya physical space. Jadi ada ruangan yang harus dibangun gitu, ruang fisik yang harus kita bangun. Kemudian siapa saja yang akan berperan mengenai framework yang akan kita buat gitu ya. Apa saja yang dilakukan aktor gitu, yang berhubungan dengan framework yang akan kita buat. Kemudian objeknya, lingkungan yang kita amati gitu. Ini masih menurut Robson. Yang kelima mengenai spesifik gitu ya. Setiap individunya diamati. Jadi ini detail-detail dalam menentukan structuring framework kuesioner yang akan kita buat. Ada times-nya, ada goals-nya, feeling-nya gitu ya. Ada beberapa konsep yang akan kita rancang itu harus berdasarkan konsep yang ke-10 tadi. Nah, ini menentukan observasi langsungnya di lapangan. Jadi, seberapa besar keterlibatan kita untuk mendapatkan hasil dari kuesioner yang kita bangun. Jadi, datanya itu seberapa besar kita berpartisipasi. Kita aktif atau sebagai orang yang pasif gitu. Jadi istilahnya menemani dalam mengisi kuesionernya. Jadi misalnya dia nggak paham kita jelaskan, misalnya di poin berapa nggak paham kita jelaskan. Berarti kita terlibat aktif di situ. Nah, data apa saja yang dikumpulkan dalam observasi di lapangan, kemudian peralatannya, kapan observasinya dihentikan gitu ya. Jadi ini konsepnya data apa, peralatan apa, kapan kita selesaikan, jangka waktu berapa lama gitu ya. Jadi dikonsep dulu semuanya, baru bisa kita survei, baru kita bisa memberikan kuesioner kita kepada orang yang misalnya ini ada web analitik, jadi mengumpulkan, mengukur, menganalisis, dan menyajikan data yang ada pada situs web. Tujuannya adalah bagaimana web itu bisa optimal. Jadi jumlahnya biasanya respondennya itu bergantung pada penggunanya atau pengguna view pada website tersebut. Misalnya mau mengevaluasi website A gitu ya. Usernya ada berapa di situ yang sering view, misalnya dalam satu hari itu ada 1000. Jadi kita punya konsep juga menentukan respondennya mau berapa dari view yang selama 1 minggu gitu. Jadi dia punya standar siapa dan berapa orang, metode konsep responden pun ada gitu. Jadi punya standarnya masing-masing. Jadi bagaimana penggunaan website itu biar terus berjalan, maka dibutuhkanlah evaluasi. Bagaimana supaya website itu berjalan secara optimal, maka dibutuhkanlah evaluasi. Nah, ini contoh beberapa dari evaluasi
analitiknya ya, dashboardnya. Ini mengenai idbook.com, dia udah tampilan langsung gitu, viewersnya berapa, hasilnya apa, ketergunaannya seperti apa. Ini ada metode usability testing yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi sebuah aplikasi, sistem, atau website gitu ya. Usability itu di sini adalah pengguna diminta mencoba prototipe, kemudian direkam dan dianalisis behaviornya gitu. Jadi namanya user experience ya, user experience dalam menggunakan sebuah aplikasi. Jadi menggunakan usability testing. Dia ada, kalau nggak salah ada 5 variabel di dalam usability testing. Keunggulan dari usability testing yang sering biasanya digunakan dalam konsep mengevaluasi sebuah produk sistem, dia punya feedback ya, dia ada mengukur behaviornya gitu ya, berdasarkan bukan preferensi dari penggunanya. Jadi kita fokus pada fitur yang kita perlukan saja, misalnya mau membahas mengenai menunya saja gitu ya, yang ada pada sebuah website. Nah, misalnya ini gitu. Konsep sistemnya sudah seperti apakah? Sudah sesuaikah dengan pengguna usernya selama dia menggunakan? Apakah dia mudah lelah atau misalnya sulit dalam mencari menu yang ingin dia dapat gitu ya? Misalnya mau mencari menu ini di mana ya, kok susah ya menunya, atau cepat dalam berapa waktu sudah terlihat gitu. Jadi kepentingan dalam penggunaannya ke user, kegunaannya itu jalan gitu ya, bisa cepat ditemukan gitu search-nya dalam hal yang ingin dicari pada sistem tersebut. Ini dalam metode menggunakan wawancara. Jadi kita ketemu dengan respondennya, berarti kita bersifat aktif gitu ya, kita wawancara, kita dapatkan. Ini biasanya bentuknya di kualitatif ya, narasi. Orang kualitatif itu pasti dia menggunakan metode wawancara, metode rekaman gitu ya. Merekam, nanti akan dikeluarkan berdasarkan analisis dari rekaman tersebut. Nah, biasanya pakainya focus group discussion, dikumpulkan gitu orang-orang, kemudian dia mendapatkan hasilnya gitu. Nah, ini ya focus group discussion. Ada kuesioner itu namanya pertanyaan terbuka dan ada namanya sifatnya tertutup. Kalau yang terbuka, pendapat Anda itu mengenai fitur tersebut itu seperti apa? Itu terbuka. Kalau yang tertutup itu, apakah Anda menggunakan fitur upload? Kalau yang tadi, apa pendapat Anda? Jadi dia keluarnya narasi. Kalau yang tertutup, bentuknya biasanya questionnaire, tinggal checklist aja, itu namanya tertutup. Kalau yang terbuka, dia bentuknya keluarnya narasi. Jadi ada pertanyaan terbuka dan ada pertanyaan tertutup. Jadi ini hal yang harus dihindari dalam membuat sebuah kuesioner atau wawancara dengan seseorang. Dengan pertanyaan yang membingungkan, dengan pertanyaan yang diulang-ulang gitu ya, intinya sama tapi kata-katanya beda tapi maksudnya sama. Berikanlah istilah-istilah yang dikenal, jangan istilah-istilah yang tidak umum ya, sehingga sehingga bersifat yang namanya leading question. Jadi dia tidak ada biasnya, jadi orang baca sekali itu langsung paham gitu. Ini adalah wawancara. Yang pertama melakukan pendahuluan, memperkenalkan nama saya siapa. Ini dalam mencari sebuah jawaban dari hasil kuesioner yang kita buat, gitu. Tapi dengan metode wawancara. Kemudian menyampaikan pertanyaan yang ingin kita sampaikan dengan form yang sudah kita buat. Kemudian menyampaikan pertanyaan berurutan, mulai dari yang satu sampai dengan akhir gitu ya. Tapi di bawah santai suasananya, tidak memaksa menjawab, tapi kita beri penjelasan, misalnya mereka kebingungan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian ucapkan terima kasih setelah Anda melakukan wawancara pada responden Anda. Ini metode kuesioner. Jadi yang tadi ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kalau yang terbuka dia punya narasinya. Kalau yang tertutup tinggal checklist aja.
berdasarkan populasi yang ingin kita sebar gitu ya. Populasi itu adalah seluruh yang menggunakan sistem tersebut, tapi kemudian ada namanya sampel. Sampel itu hanya sampel sedikit aja, misalnya ada 1.000.000, nggak mungkin kita 1.000.000 pakai, tapi kita pakai sampelnya. Nah, menentukan sampel itu ada metodenya. Ini dalam merancang kuesioner. Jadi urutkan pertanyaan sesuai dengan metode yang kita pakai untuk analisisnya, kemudian metode populasinya, kemudian cara menjawabnya dijelaskan, pakai checklist kah atau pakai tulisan kah. Jadi jangan membuatnya si responden menjadi bingung. Hindarilah kuesioner dengan tulisan yang panjang-panjang, kalau bisa yang simple saja yang mudah dijawab gitu. Kalau semakin panjang orang semakin malas untuk menjawab tersebut ya. Jadi yang kira-kira tidak membuat orang bosan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini biasanya format kuesioner. Jadi checklist ya, ada berupa multiple choice, ada berupa yes or no, ada berupa rate, ada yang memberikan pendapat atau narasi. Jadi biar responden memuaskan, biasanya ini kiat-kiatnya. Biasanya menceritakan tujuannya seperti apa ingin melaksanakan kuesioner. Kemudian kuesionernya harus dirancang dengan baik. Kemudian siapkan versi pendeknya jika partisipannya terbatas. Biasanya juga ada insentifnya biar mereka lebih bersemangat dalam mengisi gitu ya. Sebagai ucapan terima kasih dari kita dalam mereka telah merespon kuesioner yang telah kita sebarkan. Nah, ini yang keunggulan dari daring. Kalau tadi secara offline, ini secara daring. Jadi kalau daring itu relatif mudah dan cepat untuk kita sebarluaskan. Sekarang di zaman yang sangat berkembang sekali untuk teknologinya, dalam menyebarkan apapun secara cepat itu bisa dengan daring. Biasanya orang menggunakan form. Formnya biasanya ada di Google, dirancang di Google. Kemudian linknya kita pakai, dan tinggal disebarkan dan tinggal isinya. Dan Google juga memberikan bentuk analisis ya, langsung. Jadi kita tidak perlu lagi bersusah payah dalam melakukan analisis dengan format yang dengan penghitungan yang susah, karena Google udah menghitung sendiri gitu. Jadi jawabannya kita bisa ambil secara mudah. Jadi tidak perlu lagi ngentri manual, tapi tinggal kita rapikan dan ingin dikorelasikan seperti apa analisisnya. Ini ada contoh kuesioner. Kemudian ada sampling dapat, ini sampling ya, dari populasi ada sampling. Sampling itu dapat bermasalah apabila besar populasinya tidak diketahui. Nah, ini yang suka bingung kadang-kadang menentukan seberapa jumlah populasi sehingga kita bisa menentukan sampling. Nah, jadi dengan daring itu partisipan kalau bisa tidak mengisi 2 kali. Jadi kita harus ada ambil key-nya sehingga dia hanya mengisi 1 kali. Jadi ambil kuncinya misalnya berdasarkan tanggal lahir kah, kalau mahasiswa itu berdasarkan NIM-nya gitu ya. Jadi cuma ngisi 1 kali aja. Jadi ada konsepnya di daring bahwa ngisi tidak akan mungkin lebih dari 1 kali. Ini untuk merekodnya ya. Ini contoh studi kasus yang telah menerapkan metode usability dalam student center e-learning LMS gitu ya. Jadi dia punya penelitian riset, ini orang Janus, temannya Janus di KK. Jadi tahun 2015 mereka menggunakan metode usability untuk student center e-learning improvement. Nah, hasilnya apa? Nanti kita baca aja ya berdasarkan risetnya mereka. Nah, ini faktor-faktor dari usability. Jadi ada navigation, ada learn, ada access, ada konsistensi, ada visual design. Inilah variabel yang digunakan oleh Junus DKK dalam mengevaluasi sebuah e-learning. Jadi dia ada berdasarkan usability yang dilihat dari instructional design-nya. Feedback-nya seperti apa, learning-nya seperti apa, jadi kesatuan gitu ya, dengan menggunakan variabel atau metode dari usability.
Nah, dia menggunakan metodenya pengumpulannya dengan wawancara ke mahasiswa, wawancara ke dosen, kemudian kuesioner itu juga dikhususkan untuk mahasiswa. Jadi dia memuat skala Likert untuk 8 faktor usability, kemudian melakukan wawancara dengan mahasiswa, tapi partisipannya hanya sebanyak 5 orang. Kemudian wawancara dengan dosen sebagai parameter serupa dengan mahasiswa, tapi dia sebagai dosennya. Jadi penggunanya ada 2, mahasiswa dan dosen. Ini beberapa penelitian lagi ya yang telah menggunakan metode evaluasi untuk e-learning seperti. Oke. Ini sama seperti tadi, beberapa pengumpulan data yang digunakan, wawancara, kuesioner untuk checklist ya, tertutup itu. Dan sebuah penelitian pasti mempunyai alur mulai dari mana sampai dengan hasil akhirnya seperti apa. Oke, itulah tadi konsep dari bagaimana Anda membuat sebuah kuesioner sehingga yang Anda buat itu dapat dijawab dengan baik oleh responden yang ingin Anda tuju, gitu ya. Jadi demikian materi yang disampaikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat membuat kuesioner sesuai dengan variabel, terutama yang sering digunakan adalah variabel usability. Terima kasih, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.